Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Ade Fauzan dan teman saya ada Rizky Muhammad Firdaus. Di sini kami akan mereview artikel yang berjudul Improved Edge Detection in HSV Color Space. Ya, untuk pembahasan di review kali ini ada 3 pembahasan. Untuk yang pertama, tujuan terbentuknya artikel ini. Lalu yang kedua ada hal yang melatar belakangi. Lalu yang ketiga ada metode yang digunakan dan juga alur atau flowchart pada artikel ini. Ya, untuk yang pertama, tujuan dari artikel ini yaitu akan saya highlight di sini. Tujuannya yaitu untuk mengusulkan metode baru, yaitu untuk mengubah data gambar menjadi data ruang warna HSV. Ya, untuk mengubah data gambar di sini butuh 3 channel saluran warna. Setelah saluran warna digabungkan, maka akan menghasilkan draw di saluran S. Ya, di sini ada 3 metode, yaitu yang pertama ada Gaussian blur, yang kedua RGB to HSV, lalu yang ketiga menggunakan metode Sobel. Ya, lalu untuk hal yang melatar belakangi terbentuknya artikel di sini itu ada di sini. Ya, di sini ruang warna RGB adalah ruang warna yang banyak digunakan, tetapi tidak cocok untuk kasus tertentu karena sangat sensitif terhadap perubahan kecerahan. Ya, karena RGB itu sangat sensitif dengan kecerahan, maka di artikel di sini adalah salah satu hal yang latar belakangi terbentuknya artikel di sini. Ya, lalu kemudian di halaman selanjutnya ada related research. Lalu selanjutnya ada GBN HSV color space. Ya, di sini nanti saya akan melakukan perhitungan RGB to HSV. Di sini saya mengacu pada web Rapid Tables. Ya, langsung saja ke pembahasan RGB to HSV. Sini tadi saya sudah menulis di kertas untuk RGB to HSV. Kita misalkan di contoh di sini ada nilai RGB. Untuk nilai R-nya adalah 200. Lalu nilai G-nya adalah 70. Lalu untuk B-nya 100. Ya, lalu kita akan melakukan normalisasi dengan cara dibagi 255. 255 di sini adalah nilai maksimal untuk RGB. Ya, untuk R normalisasi ada 200 dibagi 255, maka akan keluar hasilnya 0,78. Lalu untuk G normalisasi ada 70 dibagi 255, maka hasilnya adalah 0,27. Lalu B normalisasi 100 dibagi 255, yaitu hasilnya 0,4. Lalu untuk selanjutnya di sini cara menentukan Cmax dan Cmin. Ya, untuk menentukan Cmax kita mengambil nilai maksimal dari hasil normalisasi di sini. Ya, dari ketiga ini. Untuk menentukan Cmax kita ambil nilai paling maksimal. Ya, di sini nilai
paling maksimal di sini adalah 0,78, maka C max-nya 0,78. Lalu untuk mencari C min, kita ambil angka paling kecil atau minimal. Jadi sini ini adalah angka paling kecil atau minimalnya, yaitu 0,27. Lalu untuk menentukan delta, C max dikurangi C min. Ya, untuk C max-nya sendiri di sini 0,78, C min-nya 0,27, kalau dikurangi hasilnya adalah 0,51. Ya, untuk selanjutnya kita mencari H. H di sini ada beberapa aturan. Jika deltanya 0, maka hasilnya di sini akan 0. Lalu untuk jika C max-nya menggunakan R normalisasi, maka kita menggunakan yang paling atas. Lalu untuk C max-nya menggunakan G normalisasi, kita gunakan yang kedua. Lalu untuk C max, kalau nilai C max-nya adalah binormalisasi, kita gunakan rumus yang ketiga. Kayak tadi kita menggunakan, untuk C max-nya kita menggunakan R normalisasi. Ya, kita menggunakan R normalisasi, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu 60 derajat dikali G normalisasi dikurangi B normalisasi per delta mod 6. Ya, kita masukkan angkanya di sini. Jadi 0,27 adalah G normalisasi, lalu 0,4 adalah B normalisasi per delta. Deltanya di sini. Lalu kali mod 6. Kemudian akan muncul hasilnya 60 derajat dikali 0,25 mod 6. Mod 6 di sini adalah angka itu sendiri, yaitu 0,25. Lalu jadinya 60 derajat, hanya 60 derajat dikali 0,25, ini hasilnya. Negatif 15 derajat. Lalu untuk mencari S. Mencari S di sini ada dua ketentuan. Jika C max-nya 0, maka hasilnya 0. Lalu jika C max-nya bukan 0, maka akan ada hasilnya. Ya, untuk C max di sini kita bukan 0, makanya kita menggunakan rumus ini, yaitu delta per C max. Ya, untuk deltanya 0,51 di sini, lalu C max-nya 0,78. Maka ini hasil dari perhitungan S. Lalu untuk V di sini adalah C max, yaitu 0,78. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Muhammad Firdaus. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan di materi Sobel operator. Batas objek dalam gambar atau tepi terdeteksi sesuai dengan keberadaan objek menggunakan berbagai metode. Deteksi tepi termasuk teknik Prewitt, Kenny, Sobel, dan Robert teknik. Operator Sobel adalah metode yang mengekstraksi garis tepi dengan kebisingan yang kuat. Dan ini adalah metode teladan yang menggunakan nilai turunan pertama untuk mengekstrak tepi ke segala arah dengan menerapkan topeng horizontal dan topeng vertikal. Karena data gambar disusun dalam interval konstan tanpa operasi diferensial matematika, itu dihitung dengan mendapatkan perbedaan antara piksel yang berdekatan. Topeng horizontal, Sobel, dan operator topeng vertikal adalah sebagai berikut. Untuk contohnya di sini ada contoh Sobel operator yang bercitra
berukuran 3 kali 3. Di sini ada min 1, 0, 1, min 2, 0, 3, min 1, 0, 1. Selanjutnya di sini saya sudah menuliskan untuk contoh rumus lainnya. Di sini terdapat tinjauan pengaturan piksel di sekitar piksel XY. Di sini ada A0, A1, A2, A3, A4, 5, A6, A7. Di sini XY atau bisa disebut sini konstanta. Untuk operator Sobel adalah magnitudo dari gradien yang dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu M sama dengan akar S kuadrat X ditambah S kuadrat Y. Yaitu dalam hal ini turunan parsialnya dihitung dengan Sx, yaitu ada A2, Ca, Ca3 yaitu adalah konstanta, ditambah A4, dikurangi A0, ditambah A7, ditambah A6. Dan untuk selanjutnya ada Sy, di sini ada A0, ada Ca1 atau konstanta 1, ditambah A2, dikurangi A6, ditambah Ca5 atau konstanta, terus ditambah A4. Terus di sini ada rumus lainnya dengan konstanta C sama dengan 2 dalam bentuk max, Sx dan Sy dapat dinyatakan sebagai berikut. Sx di sini ada min 1, 0, 1, min 2, 0, 2, dan min 1, 0, 1, dan Sy di sini ada 1, 2, 1, 0, 0, 0, min 1, min 2, min 1. Di sini berordo 3 kali 3. Untuk arah TP dihitung dengan persamaan alfa x, y sama dengan tan min 1 Sy per Sx. Di sini saya sudah menuliskan untuk contoh soalnya. Di sini ada memperlihatkan pendeteksian tepi dengan operator Sobel. Konvolusi pertama dilakukan terhadap piksel yang bernilai 1. Di sini saya menuliskan contoh soal yang bercitra 5 kali 5, dan kita akan melakukan pendeteksian tepi untuk piksel 1. Ini. Kita bisa menghitungnya dengan cara menggunakan rumus Sx, yang ini, Sx dan Sy, atau langsung menggunakan rumus yang bentuknya max. Di sini saya sudah menuliskan untuk jawabannya nilai 18 pada citra konvolusi diperoleh dengan perhitungan berikut. Sx nilainya 3 dikali min 1 ditambah 2 dikali min 2 ditambah 3 dikali min 1 ditambah 2 tambah 1 ditambah 6 kali 2 ditambah 7 kali 1, hasilnya 11. Untuk Sy yaitu 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali min 1 ditambah 5 dikali min 2 ditambah 7 dikali min 1, hasilnya itu negatif 7. Di sini saya menemukan jawaban ini menggunakan konvolusi menggunakan rumus yang ini. Lalu selanjutnya kita masukkan ke rumus yang ini, yaitu M sama dengan S kuadrat X ditambah M sama dengan akar S kuadrat X ditambah S kuadrat Y. Sebenarnya kita masukkan untuk nilai Sx nya adalah 11, kita masukkan 11, lalu diakarkan 2, terus di pangkat 2, maksudnya, terus ditambah Sy nilainya min 7, kita sama pangkatkan 2. Untuk di contoh soal ini saya sudah nilai M sama dengan akar S kuadrat X ditambah S pangkat 2 kuadrat 2 diampiri dengan menghitung M sama dengan Sx ditambah Sy. Kita masukkan di sini ke sini. Lalu kita masukkan nilai dari Sx 11, lalu nilai dari Sy min 7, lalu ditambahkan, hasilnya menjadi 18. Untuk selanjutnya
Di sini ada pekerjaan yang diusulkan. Dalam makalah ini, filter Gaussian diterapkan setelah mengubah gambar menjadi ruang warna HSP dari warna RGB. Ruang di mana H, S, dan P terdiri dari setiap saluran. Setelah itu, operator Sobel dilakukan di setiap saluran tepi. Sebelum menggabungkan setiap gambar yang terdeteksi, masker 3x3 diterapkan ke saluran S untuk menghilangkan tekstur yang tidak diinginkan. Dan kemudian saluran S digabungkan dengan V untuk menunjukkan hasil akhir. Di sini kita bisa melihat flowchart, diagram yang diusulkan di artikel ini. Di sini ada input image, kemudian RGB to HSP, kemudian HSP turun ke Sobel. Di sini di remove noise, di sini synthesis, di sini kan output image. Dikonversi ke ruangan warna HSP di ruang warna RGB setelah menggunakan operator Sobel. Deteksi tepi gambar dikonversi ke ruang warna HSP dari ruang warna RGB dan saluran HSP dibagi menjadi, kemudian menghasilkan tepi masing-masing setelah menerapkan operator Sobel. Akhirnya, tepi terdeteksi dari saluran S dan V digabungkan menjadi satu gambar. Gambar 4 menunjukkan perbandingan hasil operator Sobel untuk ruang warna RGB dan ruang warna HSP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa warna ruang RGB noise pada data mengakibatkan tidak adanya edge dan block terdeteksi. Tetapi ruang warna HSP dapat mendeteksi tepi dan blok seperti noise. Tetapi artikel di sini tidak menggunakan operator Sobel untuk mengkonversi RGB to HSP. Jadi kita mengonversi secara langsung untuk dari RGB ke HSP dengan menggunakan operator Sobel dengan tahapan-tahapan memasukkan image, lalu mengubah RGB to HSP, nanti jadi ada gambar original, RGB, HSP, hue, saturation, dan value. Untuk mendapatkan garis besar setiap komponen, informasi terlebih dahulu dibagi menjadi masing-masing saluran H, S, dan P. Itu saluran H memiliki masalah di ujung-ujungnya berubah menjadi blok. Di saluran S ada juga masalah tekstur untuk tepi objek. Hasil dari di atas menunjukkan bahwa saluran S yang harus digunakan tanpa saluran H dan P. Lalu di sini saya akan menunjukkan contoh codingannya dari mengubah RGB ke HSP secara langsung. Di sini kita masuk ke codingan. Pertama-tama di sini saya sudah mengimport CP2. Lalu image yang dituliskan dengan perintah mred. Di sini saya sudah menuliskan untuk nama filenya. Di sini saya menuliskan filenya itu car dengan tipenya JPG. Lalu di sini saya menuliskan perintah image RGB cvt2 cvt color image cv2 color image figure 2 RGB, di mana di sini akan mengubah gambar dari warna dari gambar original menjadi warna RGB. Kemudian untuk HSP juga sama. Di sini saya menuliskan cvt2 color image cp2 color figure 2 HSP, di mana nanti warna dari RGB kemudian dikonversi ke HSP. Untuk perintah menunjukkan hasilnya di sini saya menggunakan imshow. Di sini saya memberikan nama untuk filenya, nanti yang muncul gambar asli. Lalu ada RGB, HSP, hue, saturation, value, white key, dan destroy. Mari kita jalankan untuk hasilnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini untuk gambar aslinya. Lalu ini untuk warna RGB-nya. Lalu di sini ada HSP. Lalu di sini ada hue.
ada saturation, ini untuk saturationnya dan ini untuk value-nya. Bisa kita lihat perbedaan warna dari setiap komponen. Ini untuk gambar asli, ini untuk RGB, ini untuk HSP, ini untuk hue, saturation, dan ini value-nya. Makalah ini mengusulkan metode deteksi tepi menggunakan operator Sobel dengan terlebih dahulu melakukan konversi ke ruang warna HSP untuk menghasilkan saluran HSP tunggal untuk memperbaiki kekurangan dari hilangnya warna di ruang warna RGB yang tidak sesuai dengan kepekaan mata manusia. Hasilnya, pertama, dibandingkan untuk menghasilkan dari saluran HSP dan H terbukti menghasilkan deteksi tepi pemblokiran yang tidak perlu. Saluran S dapat digunakan untuk menghapus tekstur objek menggunakan filter yang diusulkan, sehingga hasil saluran S digunakan setelah itu. Proses ini mendeteksi tepi dari satu saluran. Penelitian ini selanjutnya berdasarkan algoritma ini diusulkan untuk mempelajari penggunaan dan pemrosesan gambar, teknik seperti pengenalan objek dan pengenalan karakter. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kata-kata yang tidak dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.